Halo, nama saya Muhammad Maulana, mahasiswa Trisakti School of Management dengan NIM 2019-696. Hari ini saya akan membahas beberapa materi mata kuliah manajemen sumber daya manusia lanjutan berdasarkan buku Human Resources Management edisi ke-15 oleh Gary Dessler. Pertama-tama kita akan bahas chapter 2, yaitu Equal Opportunity and the Law. Jadi di chapter ini kita membahas undang-undang yang berlaku mengenai diskriminasi, dan di antaranya ada 3 yang kita bahas, yaitu 1964 Civil Rights Act, Executive Orders, and Equal Pay Act. Di chapter ini kita juga membahas tindakan-tindakan diskriminasi yang harus dihindarkan di perusahaan. Kita juga mempelajari business necessity dan diversity management. Dari chapter ini, saya memahami undang-undang diskriminasi yang berlaku dan tindakan apa yang harus dilakukan perusahaan berdasarkan aturan yang berlaku. Selanjutnya kita akan bahas chapter 11, yang berjudul Establishing Strategic Pay Plans. Chapter ini membahas tentang kompensasi karyawan yang memiliki 2 komponen utama, yaitu Direct Financial Payments dan Indirect Financial Payments. Sesuai namanya, Direct Financial Payments berarti perusahaan membayar secara langsung. Di sini perusahaan membayar melalui gaji, upah, insentif, komisi, dan bonus. Sedangkan Indirect Financial Payments ini berupa non-finansial seperti asuransi dan liburan. Chapter ini juga membahas metode-metode evaluasi dalam pekerjaan, cara membuat pay plan secara kompetitif, serta total rewards yang berguna untuk meningkatkan employee engagement di perusahaan. Dari chapter ini, saya jadi paham kompensasi yang didapatkan karyawan. Ini dapat membantu saya di masa depan nanti ketika saya mulai bekerja. Next, kita akan membahas chapter 12 yang berjudul Pay for Performance dan Financial Incentives. Chapter ini membahas tentang hubungan uang dengan motivasi. Chapter ini juga membahas beberapa teori motivasi yang dapat kita gunakan untuk membangun insentif nantinya. Dari chapter ini, saya memahami motivasi lebih baik dan cara membangun insentif yang baik untuk karyawan-karyawan di perusahaan. Chapter 13 adalah Benefits dan Service. Sesuai judulnya, chapter ini menjelaskan tentang benefit. Benefit adalah pembayaran yang finansial dan non-finansial yang diterima karyawan secara tidak langsung. Contoh benefit yang biasa diberikan perusahaan adalah asuransi dan pensiun. Di chapter ini, saya jadi paham mengapa perusahaan memberikan benefit kepada karyawan-karyawannya, yang biasanya ini bertujuan untuk memudahkan karyawan dalam menyeimbangkan kebutuhan pribadi dan kewajiban mereka dalam perusahaan. Chapter terakhir yang akan kita bahas adalah chapter 14, Building Positive Employee Relations. Basically, employee relations itu adalah hubungan antara karyawan dengan pemberi pekerjaan. Jika ada hubungan yang baik antara karyawan dan pemberi pekerjaannya, maka akan berdampak positif bagi perusahaan. Perusahaan dapat memberikan fair treatment kepada karyawan, memberikan program penghargaan, mengakui kemampuan karyawan, dan masih banyak cara lain untuk membangun hubungan yang baik dengan karyawannya. Dari chapter ini, kita dapat mengetahui bagaimana cara membangun etika dalam perusahaan, serta dapat membangun hubungan yang baik dengan karyawan. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih.